Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Di sebuah desa terpencil di pinggiran hutan, hiduplah seorang janda bernama Busari. Ia mengelola warung kecil yang nyaris sepi pengunjung, menjual makanan sederhana seperti nasi uduk, lauk tempe, dan sambal. Meski bekerja keras, kehidupannya tetap susah. Anak semata wayangnya, Tommy, sering harus menahan lapar ketika warung sepi. Malam-malamnya terasa panjang, dan Busari sering termenung di depan rumah sambil menatap hutan gelap yang membentang di belakang rumahnya. Suatu hari, ketika sedang membersihkan warung, seorang tetangga tua datang dan berbisik dengan wajah serius. "Busari, kau tahu tentang parang endog? Konon katanya siapa saja yang melakukan ritual itu bisa kaya dalam semalam. Tapi hati-hati, banyak yang hilang nyawanya." Busari menelan ludah. Ia sudah lama mendengar cerita-cerita tentang pesugihan, tapi tidak pernah percaya sepenuhnya. Namun pikirannya dipenuhi oleh rasa putus asa dan keinginan untuk memberi kehidupan yang layak untuk Tommy. Jika ini benar, mungkin ini satu-satunya jalan, gumamnya dalam hati meski ada rasa takut yang menusuk tulang. Malam itu, ketika bulan menutupi dirinya di balik awan gelap, Busari duduk di teras rumahnya. Angin malam berdesir melalui pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Suara-suara dari hutan terdengar aneh, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Ia menutup pintu, tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Suara langkah kaki yang tak diketahui arah dan bisikan samar membuat bulu kuduknya berdiri. Keesokan harinya, Busari memberanikan diri untuk pergi ke rumah dukun tua yang tinggal di ujung desa. Jalan menuju sana berkelok, penuh pohon-pohon besar yang tampak menakutkan di bawah sinar matahari yang redup karena awan tebal. Sesampainya di sana, ia disambut oleh dukun tua berambut putih panjang dengan wajah keriput dan mata yang tajam. Suasana rumah dukun itu terasa dingin dan menakutkan. Di dinding tergantung parang tua dengan ukiran menyeramkan, seolah menyimpan jiwa seseorang. "Jangan pernah main-main dengan parang endog," suara dukun itu bergetar. "Ia bukan mainan. Ia roh yang haus akan pengorbanan. Mereka yang tergoda sering kehilangan bukan hanya harta, tapi juga orang yang mereka cintai, bahkan nyawa mereka sendiri." Busari mengangguk pelan, tapi dalam hatinya ada dorongan yang tak bisa ia hentikan. Ia ingin keluar dari kemiskinan dan memberikan kehidupan yang layak untuk Tommy. Dukun itu menatapnya lama, kemudian menyerahkan sebilah parang tua berukir menyeramkan, sambil berbisik, "Jika engkau benar-benar ingin melakukan pesugihan, bawa ini ke hutan saat malam purnama. Tapi ingat, setiap langkah yang kau ambil ada harga yang harus dibayar." Malam itu Busari pulang dengan perasaan campur aduk. Hatinya takut tapi juga bersemangat. Ia menatap Tommy yang tertidur lelap dan hatinya bergetar. "Ini untuk masa depanmu, nak," bisiknya. Di kejauhan, bayangan hutan tampak semakin gelap dan suara samar-samar seperti suara ayam yang menggigit manusia membuat malam itu terasa lebih menakutkan daripada sebelumnya. Tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju kegelapan dan dunia yang tidak pernah ia pahami sudah dimulai. Sejak malam itu, hidup Busari mulai terasa berbeda. Setiap kali ia menatap parang tua berukir menyeramkan itu, ada rasa dingin yang merayap di tangannya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengintai. Meski takut, rasa penasaran dan keinginan untuk memberi kehidupan layak bagi Tommy semakin menguat. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan parang endog. Keesokan paginya, Busari pergi ke bagian paling tua dari desa, tempat tinggal seorang sesepuh yang dikenal mengetahui banyak ilmu gaib. Jalan menuju rumah sesepuh itu dipenuhi pohon-pohon tinggi yang daunnya rapat, sehingga cahaya matahari nyaris tak menembus. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya. Burung-burung enggan berkicau, dan angin pun terdengar seperti bisikan samar. Sesampainya di rumah sesepuh, Busari disambut seorang pria tua berwajah keras dan mata yang tajam, namun tersimpan kelembutan di balik kerut wajahnya. Sesepuh itu menatap parang yang dibawa Busari dan berdecak pelan. "Ah, parang endog," gumamnya. Suaranya serak dan berat. "Kau tidak sembarangan membawa ini. Barang ini memiliki roh dan roh itu haus akan janji manusia. Jika kau ingin menggunakan parang ini, kau harus siap membayar harga yang tidak bisa kau kira." Busari menggenggam parang itu lebih erat.
Saya ingin keluar dari kemiskinan. Saya ingin hidup layak, Pak. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak saya. Jawabnya. Suaranya bergetar. Sesepuh itu menghela napas panjang. Banyak orang datang kepadaku dengan alasan yang sama. Mereka tergoda dengan kekayaan tetapi tidak pernah menyadari bahwa setiap keuntungan datang dengan penderitaan. Parang Ndog bukan mainan. Ia bisa memberimu harta, tapi akan mengambil sesuatu yang lebih berharga darimu. Anakmu, nyawamu, bahkan jiwamu. Rasa takut menembus hati Busari, tapi ada dorongan kuat yang menahan langkahnya mundur. Ia memikirkan malam-malam kelaparan, tatapan Tommy yang lapar, dan semua kesulitan yang harus mereka hadapi. Saya siap menghadapi apapun, Pak. Saya ingin mencoba, katanya, meski hatinya bergetar hebat. Sesepuh itu menatap Busari dalam-dalam. Baiklah, jika kau bersikeras, kau harus pergi ke hutan tua pada malam purnama. Bawalah parang ini dan lakukan ritual yang akan kuberikan petunjuknya. Tapi ingat, roh yang akan kau temui bukan manusia. Ia bukan teman. Ia haus akan pengorbanan dan ia akan menuntut sesuatu darimu. Jangan pernah berpikir bisa mengelabui roh itu. Busari menerima gulungan kertas kuno dari sesepuh itu. Di dalamnya tertulis instruksi ritual, simbol-simbol aneh dan mantra yang harus dibacakan. Sesepuh memperingatkannya sekali lagi, dengan suara yang hampir berbisik, "Kau mungkin kaya besok, tapi jangan sampai hatimu hancur atau nyawamu melayang. Semua yang dimulai malam ini akan menentukan hidupmu selamanya." Ketika Busari pulang, angin malam mulai bertiup lebih kencang. Suara hutan terdengar berbeda, lebih gelap, lebih menakutkan. Di kejauhan, ia merasa ada sosok yang mengintai dari balik pepohonan. Bayangan hitam menyerupai ayam besar dengan mata merah menyala. Rasa takutnya melonjak, tapi ia menepuk parang di tangannya sebagai pengingat. Ini untuk masa depan kita, Tommy. Di rumah, malam itu terasa panjang dan mencekam. Setiap kali ia menoleh ke arah jendela, ia merasa bayangan itu semakin dekat. Angin membawa bisikan-bisikan samar, terdengar seperti suara ayam yang meraung dengan taring. Busari menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya, tapi hatinya tahu, perjalanan menuju dunia gelap Parang Ndog baru saja dimulai. Malam purnama akhirnya tiba. Bulan menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya pucat yang menembus pepohonan hutan tua. Busari menggenggam parang tua yang diberikan sesepuh. Rasanya berat di tangannya, seperti membawa sesuatu yang hidup. Ia melangkah pelan memasuki hutan. Langkahnya diselimuti suara ranting patah di bawah kaki dan desir angin yang terdengar seperti bisikan samar. Semakin jauh ia masuk, hutan menjadi lebih gelap dan sunyi. Burung-burung dan hewan malam seolah menghilang, digantikan oleh suara-suara aneh. Derap kaki yang tidak terlihat, tawa kecil yang serak, dan desahan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Hati Busari berdebar, tetapi tekadnya untuk keluar dari kemiskinan membuatnya terus melangkah. Di tengah hutan, sebuah lingkaran batu tua tampak di bawah sinar bulan. Sesepuh sebelumnya telah menekankan bahwa ritual harus dilakukan di sini. Busari meletakkan parang di tengah lingkaran, membuka gulungan kertas kuno dan membaca mantra yang tertulis. Suara angin berubah menjadi mendesah, dan bayangan-bayangan di sekitar mulai bergerak. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul sosok yang menakutkan. Sebuah bayangan besar menyerupai ayam raksasa dengan taring tajam. Bulu hitam mengerikan dan mata merah menyala. Suara langkahnya berat dan kasar, seolah bumi bergetar di bawahnya. Busari nyaris menjerit, tetapi ia memegang parang erat-erat. "Jangan takut," suara itu terdengar dalam kepalanya. "Meski tidak ada mulut yang bergerak, aku roh Parang Ndog. Aku bisa memberimu harta dan kemakmuran, tetapi semua memiliki harga." Busari menelan ludah. Suara itu membuat darahnya berdesir. "Harga? Apa yang harus kubayar?" tanyanya dengan suara gemetar. Roh itu menatapnya dengan mata merah yang membara. "Setiap orang yang kau cintai bisa menjadi tumbal. Aku tidak peduli siapa, anakmu, tetanggamu, bahkan dirimu sendiri jika kau menolak membayar. Tapi jika kau patuh, kekayaan dan keberuntungan akan menjadi milikmu. Hanya satu aturan. Jangan pernah mengingkari perjanjian ini dan jangan pernah memberitahu orang lain tentang ritual ini." Busari gemetar, hatinya kacau. Bayangan anaknya yang polos dan tersenyum di rumah melintas dalam pikirannya. Rasa takut dan rasa putus asa bergumul dalam dirinya. Ia ingin menolak, tetapi bayangan kemiskinan yang menghantuinya begitu kuat. Aku siap," bisiknya akhirnya. Meski setiap kata terasa berat di mulutnya,
Roh parang Ndok mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan, terdengar seperti 1000 ayam berteriak sekaligus. Udara di sekeliling Busari semakin dingin, dan bayangan-bayangan di hutan menari-nari di sekitar lingkaran batu. Dengan satu gerakan roh itu menyentuh parang di tangannya, dan Busari merasakan aliran energi gelap yang menembus tubuhnya, seolah jiwanya terseret ke dalam dunia lain. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Setiap harta yang kau raih, setiap keberuntungan yang datang, akan dibayar dengan sesuatu yang tidak ternilai. Ingatlah manusia, aku selalu mengintai, selalu menunggu saat kau tergelincir, bisik roh itu, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan hutan yang kembali sunyi. Busari berdiri terpaku, napasnya terengah-engah, tangannya gemetar memegang parang. Di malam yang sunyi itu, hanya suara angin dan desir daun yang terdengar. Ia menyadari satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menandatangani perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang haus akan nyawa dan tumbal. Ketika ia berjalan pulang, bayangan pohon dan gelapnya hutan terasa seperti menatapnya. Di antara pepohonan, ia sering merasa mata merah itu masih mengintai, menunggu saatnya untuk menagih harga dari manusia yang berani menggoda kegelapan. Busari menyadari bahwa keberuntungan yang ia dambakan datang dengan kengerian yang tak terbayangkan. Dan malam itu, langkah pertamanya menuju dunia gelap parang Ndok resmi dimulai. Beberapa minggu setelah ritual pertama di hutan, kehidupan Busari mulai berubah drastis. Warung kecilnya yang dulu sepi kini selalu ramai pengunjung. Orang-orang dari desa lain datang sekadar untuk melihat dan membeli makanan di warungnya. Dan dalam waktu singkat, pendapatannya meningkat pesat. Setiap malam Busari menghitung uang di meja kayunya, merasa lega dan bangga. Rasa putus asa yang dulu menghantui hidupnya kini perlahan tergantikan oleh kegembiraan. Namun kebahagiaan itu datang dengan suasana yang aneh dan menakutkan. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Saat ia menutup warung dan bersiap tidur, suara-suara misterius mulai muncul. Terkadang terdengar dentingan parang tua di dapur, padahal parang itu tersimpan rapat di lemari. Kadang terdengar suara ayam berteriak keras dari arah hutan, meski ia tahu tidak ada ayam di sana. Anak semata wayangnya, Tommy, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering menangis sendirian di malam hari, mengaku melihat bayangan menyeramkan di kamarnya, sesosok ayam raksasa dengan mata merah yang menatapnya. Busari mencoba menenangkan Tommy, tetapi hatinya sendiri mulai merasa takut. Ia sadar bahwa kekayaan yang diperolehnya datang dengan sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang berhubungan dengan roh parang Ndok yang telah ia temui. Di desa, orang-orang mulai membicarakan perubahan mendadak Busari. Sebagian iri, sebagian curiga. Tetangganya Pak Slamet bertanya dengan nada hati-hati, "Busari, kok warungmu tiba-tiba ramai? Apa rahasianya?" Busari hanya tersenyum dan menggeleng, mencoba menutupi kengerian yang ia rasakan sendiri. Namun setiap senyum yang dipaksakan membuat hatinya semakin berat. Suatu malam saat menghitung uang di rumah, Busari merasakan kehadiran sesuatu di balik jendela. Ia menoleh perlahan dan melihat bayangan hitam besar dengan mata merah menyala menatapnya dari kejauhan, seakan mengawasi setiap gerakannya. Busari menelan ludah dan bergidik. Ia sadar, roh parang Ndok selalu mengawasinya, selalu menunggu saat ia lengah. Ketegangan semakin terasa ketika malam itu Tommy tidak bisa tidur. Anak itu menangis, menunjuk ke arah sudut kamar. Ibu, itu, ayamnya, besar, mata merah. Katanya gemetar. Busari memeluk anaknya erat-erat, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Ia menyadari satu hal pahit. Harta yang diperoleh dari kegelapan selalu membawa teror, dan setiap keuntungan memiliki harga yang tak terlihat. Hari demi hari, kekayaan Bu Sari semakin bertambah, tetapi tanda-tanda horor juga semakin nyata. Di dapur, piring dan gelas kadang bergerak sendiri. Di malam-malam tertentu terdengar suara ranting patah dan langkah berat di halaman rumah. Busari menyadari bahwa roh parang Ndok tidak hanya menagih perjanjian secara simbolis. Roh itu hadir dalam kehidupan sehari-harinya, menuntut perhatian dan ketaatan. Dalam hatinya, Busari bergulat antara kegembiraan karena berhasil keluar dari kemiskinan dan ketakutan karena menyadari bahwa kekayaan itu datang dengan kegelapan yang terus mengintai keluarganya. Ia mulai bertanya-tanya apakah segala keberuntungan ini benar-benar sepadan dengan risiko yang harus ia tanggung.
Namun setiap kali melihat Tommy yang tersenyum sambil makan malam dengan lahap, ia menepis rasa takut itu, bertekad untuk terus melanjutkan jalan yang telah dipilihnya. Malam itu, saat ia menutup warung dan memandangi hutan di kejauhan, bayangan gelap itu kembali muncul. Lebih dekat, lebih nyata, dan lebih menakutkan. Busari menelan ludah. Ia tahu bahwa kekayaan yang menggiurkan ini hanyalah awal dari kengerian yang lebih besar, dan setiap langkahnya kini berada di bawah pengawasan roh parang dog yang haus akan pengorbanan. Beberapa minggu setelah kekayaan mulai datang, Busari mulai merasakan gelombang ketakutan yang samar tapi terus menghantuinya. Awalnya hanya suara-suara aneh di malam hari, bayangan yang bergerak di sudut mata, atau dentingan parang tua yang tak bisa ia jelaskan. Namun malam itu berbeda. Malam itu sesuatu yang nyata mulai menagih harga dari kekayaan yang ia peroleh. Tengah malam, saat Busari tertidur dengan Tommy di sampingnya, terdengar suara ketukan keras di pintu rumah. Ia membuka mata dan melihat bayangan di luar. Angin malam bertiup kencang, dan daun-daun berdesir seolah berbisik memperingatkannya. Di depan rumah terlihat sosok menyeramkan. Seorang tetangga yang dikenal iri dengan Busari. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya kosong. Dalam beberapa detik sosok itu ambruk ke tanah tanpa suara, seolah terhisap oleh kegelapan yang tidak terlihat. Busari terhuyung, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah tumbal pertama, bayaran dari roh parang dog atas kekayaan dan keberuntungan yang telah ia terima. Tubuhnya gemetar saat menyadari bahwa setiap sen yang ia peroleh datang dengan harga yang mengerikan. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa mulai terjadi. Hewan peliharaan tetangga mati mendadak, suara-suara menyeramkan terdengar di malam hari, dan beberapa tetangga yang mengkritik Busari menghilang tanpa jejak. Semua itu membuat desa berguncang, dan ketakutan mulai menyelimuti hati penduduk. Namun Busari tetap menutup mulutnya, takut rahasia pesugihan terungkap. Tommy mulai ketakutan sendiri. Ia sering terbangun di malam hari dan mengaku melihat ayam raksasa dengan mata merah berjalan di kamar, menatapnya. Setiap kali Busari mencoba menenangkan anaknya, ia merasakan tangan yang dingin seakan menempel di bahunya, dan suara mendesah yang membuat bulu kuduknya meremang. Suatu malam, Busari duduk di dapur, merenung dan menangis dalam diam. Ia sadar bahwa kekayaan yang diperoleh dari kegelapan tidak pernah gratis. Setiap orang yang ia cintai, setiap tetangga yang iri, bahkan dirinya sendiri, bisa menjadi bagian dari harga yang harus dibayar. Namun di sisi lain, rasa takut kehilangan Tommy membuatnya tetap bertahan, meski hatinya hancur. Bayangan parang dog semakin jelas dalam hidupnya. Ia sering muncul di sudut rumah, menatapnya dengan mata merah menyala, seolah memberi peringatan. Harga itu datang, dan aku selalu mengawasi. Suara ayam dengan taring yang menyeramkan terdengar setiap malam, membuat Busari nyaris tidak bisa tidur. Dalam hati ia tahu satu hal, ini baru permulaan. Tumbal pertama telah datang, menegaskan bahwa perjanjian dengan roh parang dog bukan lelucon. Setiap langkah yang diambilnya kini berada di bawah bayang-bayang kegelapan yang menakutkan, dan kekayaan yang dulu ia dambakan kini menjadi beban yang menyesakkan. Malam itu, saat ia memandangi Tommy yang tidur pulas, Busari meneteskan air mata. Ia tahu, harga dari pesugihan ini akan terus meningkat, dan tak ada jalan kembali tanpa pengorbanan yang lebih besar. Namun di sisi lain hatinya tetap bertekad. Selama Tommy aman, ia bersedia menanggung kengerian yang mengintai di setiap sudut rumahnya. Setelah tumbal pertama datang, kehidupan Busari berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Setiap kali gelap menyelimuti desa, suara-suara aneh dan bayangan menyeramkan mulai menghantui rumahnya. Dentingan parang tua terdengar tanpa sebab. Pintu berderit sendiri, dan dari hutan terdengar suara ayam besar yang meraung dengan taringnya yang mengerikan. Tommy, anak semata wayangnya, semakin sering ketakutan. Ia sering menangis di malam hari, menjerit bahwa ada sosok besar dengan mata merah menatapnya dari sudut kamar. Busari mencoba menenangkan anaknya, tetapi hatinya sendiri hancur saat menyadari bahwa itu bukan imajinasi. Malam itu saat lampu minyak hampir habis, bayangan ayam raksasa itu muncul di pojok ruangan. Matanya merah menyala, dan suara mendesahnya membuat udara di rumah seolah membeku. Busari menelan ludah, menggenggam parang tua yang selalu dibawanya. Ini nyata, bisiknya dalam hati. Ia mencoba membaca mantra perlindungan yang diberikan sesepuh, tetapi bayangan itu tak bergerak.
hanya menatapnya dengan tatapan mengintimidasi. Rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Suara langkah kaki terdengar di halaman rumah, berat dan lambat, seolah seseorang atau sesuatu berjalan di atas bumi yang membeku. Angin malam membawa bisikan yang terdengar seperti tawa seram. Setiap kali Busari menoleh ke arah jendela, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, selalu mengawasinya, selalu menunggu saat ia lengah. Kengerian itu tidak berhenti di rumahnya saja. Hewan peliharaan mati mendadak, pintu lemari terbuka sendiri, dan di dapur sendok dan piring kadang bergerak seakan ditarik oleh tangan tak terlihat. Busari mulai kehilangan rasa aman. Bahkan di siang hari, setiap bayangan di rumahnya terasa hidup. Setiap suara angin membuatnya menoleh dengan jantung berdegup kencang. Malam itu, Busari duduk di depan meja, memeluk Tommy yang terlelap. Air matanya menetes menyadari betapa besar harga dari kekayaannya. Ia pernah membayangkan memiliki rumah yang lebih besar, warung yang ramai, dan makanan yang cukup untuk anaknya. Namun kenyataannya semua itu dibayar dengan ketakutan yang terus menghantui dan kekuatan gelap yang selalu mengintai. Dalam hatinya, Busari bergulat dengan rasa bersalah dan takut. Ia tahu bahwa setiap malam yang ia lalui, roh Parang Dok semakin kuat mengikatnya. Bayangan ayam besar itu seolah muncul untuk mengingatkannya. Aku ada di sini. Aku menunggumu, aku selalu melihatmu. Suara desahan dan langkah berat terus terdengar sepanjang malam. Busari hampir kehilangan akal. Dan Tommy yang menangis di tengah tidur menambah beban hatinya. Ia menyadari satu hal pahit. Kekayaan yang ia dapatkan datang bukan hanya dengan harga tumbal pertama, tapi juga dengan teror yang terus-menerus dan ancaman tak terlihat yang menunggu untuk menagih harga berikutnya. Saat fajar mulai menyingsing, suara-suara itu mereda sedikit. Namun di balik kelegaan sesaat, Busari tahu bahwa malam berikutnya akan membawa kengerian yang lebih besar. Ia menggenggam parang tua dan berdoa dalam hati. Semoga aku masih bisa melindungi Tommy. Semoga aku masih bisa bertahan. Tapi hatinya tahu, teror itu belum berakhir. Malam-malam menakutkan baru saja dimulai. Dan roh Parang Endok tidak akan berhenti sampai semua harga dibayar. Beberapa bulan berlalu sejak ritual malam purnama pertama. Kekayaan Busari semakin meningkat. Tetapi begitu pula rasa takut dan teror yang menyelimuti rumahnya. Bayangan ayam besar dengan mata merah selalu muncul di sudut-sudut rumah. Dan setiap malam terdengar dentingan parang tua, langkah berat di halaman, serta suara bisikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tommy pun semakin ketakutan, sering terbangun di malam hari sambil menangis menunjuk ke arah bayangan yang hanya bisa dilihatnya sendiri. Dalam kepanikannya, Busari mulai mencari jawaban. Ia pergi ke rumah sesepuh yang dulu memberinya petunjuk, berharap ada cara untuk menghentikan kengerian ini. Sesepuh itu menatapnya dengan wajah serius dan menggeleng pelan. Kau sudah terlalu jauh, Busari. Parang Endok tidak pernah memberi kemudahan. Ia haus akan pengorbanan, dan setiap langkah yang kau ambil hanya memperkuat ikatanmu dengannya. Sesepuh itu kemudian menyerahkan sebuah buku kuno berdebu, penuh simbol dan tulisan aneh. Ini rahasia yang tersisa. Buku ini berisi cara membatalkan perjanjian dengan roh Parang Dok. Tapi dengarlah baik-baik. Jika kau ingin membatalkan, harga yang harus dibayar jauh lebih tinggi daripada yang kau bayangkan. Roh itu akan menuntut nyawamu jika tidak ada pengganti. Tidak ada jalan yang mudah. Busari membawa pulang buku itu, tangannya gemetar setiap kali membukanya. Di halaman-halaman tua itu ia menemukan banyak ritual dan mantra yang menakutkan, serta peringatan bahwa setiap kegagalan akan membawa kematian tragis bagi keluarga dan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa selama ini kekayaannya datang dengan harga yang belum sepenuhnya dibayarkan. Tumbal pertama hanyalah awal dari serangkaian konsekuensi mengerikan yang menunggu. Semakin ia membaca, semakin besar rasa takut yang muncul. Ia tahu satu-satunya cara untuk melindungi Tommy adalah menghadapi roh Parang Endok secara langsung. Tetapi itu berarti mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bayangan ayam besar dengan mata merah muncul kembali di malam itu. Kali ini di halaman rumah, menatap Busari dengan intensitas yang menakutkan. Suara mendesah dan langkah berat terdengar di sekeliling rumah, seakan menegaskan bahwa roh itu selalu mengintai dan menunggu kesalahan kecilnya. Busari duduk di lantai rumah, memeluk Tommy yang terlelap dan menangis dalam diam. Ia menyadari satu hal yang pahit. Setiap kekayaan yang ia peroleh membawa kegelapan yang semakin membesar, dan tidak ada jalan kembali tanpa menghadapi konsekuensi yang lebih besar. Namun di sisi lain ia tahu bahwa jika ia menyerah sekarang,
Nyawa Tommy bisa menjadi harga berikutnya yang ditagih oleh parang dokter. Malam itu, ia menutup buku kuno itu dengan tangan gemetar. Di kejauhan, hutan tampak gelap dan menakutkan. Suara desahan roh parang dok seperti memanggil namanya. Busari sadar bahwa perjalanan menuju pembebasan tidak akan mudah. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan hati-hati. Dan setiap keputusan bisa menjadi perbedaan antara hidup dan kematian. Di balik ketakutannya, Busari bertekad, ia harus menemukan cara untuk melindungi Tommy dan mengakhiri kengerian ini, meski itu berarti menghadapi roh parang dok secara langsung dan menanggung harga yang mungkin paling mengerikan dari semua yang pernah ia bayangkan. Malam itu ia menatap kegelapan hutan dan hatinya dipenuhi tekad. Ia tidak akan membiarkan keluarganya menjadi tumbal berikutnya, apapun yang terjadi. Malam itu bulan purnama bersinar terang, namun cahaya yang terpancar terasa dingin dan menakutkan. Busari berdiri di depan rumahnya, parang tua di tangan, dan buku kuno rahasia pembatalan pesugihan terbuka di pangkuannya. Ia tahu malam ini akan berbeda. Roh parang dok tidak akan menunggu lagi. Ia harus menghadapi kengerian secara langsung jika ingin menyelamatkan Tommy dan dirinya sendiri. Saat melangkah ke hutan, angin malam berdesir lebih kencang. Suara ranting patah, daun berdesir dan bisikan-bisikan samar membuat langkah Busari terhenti sesaat. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak perlahan, matanya merah menyala seperti bara api. Hati Busari berdegup kencang tetapi tekadnya tetap kuat. Aku harus melakukannya. Demi Tommy, bisiknya menenangkan dirinya sendiri. Tepat di tengah hutan di lingkaran batu tua tempat ritual pertama dilakukan, muncul sosok ayam raksasa dengan taring panjang dan mata merah yang menakutkan. Suara desahnya memenuhi udara, membuat daun-daun berguguran dan udara terasa panas meski bulan bersinar. Parang dok muncul, mengitari Busari dengan langkah yang berat dan penuh ancaman. Manusia, kau berani menantangku? Suara roh itu bergema, terdengar dari segala arah sekaligus. Setiap keuntungan yang kau nikmati datang dengan harga. Kau ingin membatalkan perjanjian, harga itu adalah nyawamu. Busari menelan ludah tetapi tidak mundur. Ia mengangkat parang tua dan mulai membaca mantra dari buku kuno. Suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Angin malam berputar liar, bayangan pohon menari, dan bayangan roh parang dok tampak semakin besar, seolah siap menelan seluruh hutan. Pertempuran supranatural pun dimulai. Parang endok menyerang dengan bayangan yang bergerak cepat, menciptakan suara dentingan tajam dan langkah berat yang mengguncang tanah. Busari menangkis setiap serangan dengan mantra dan parang. Tetapi energi gelap yang menyelimuti roh itu begitu kuat. Setiap kali ia hampir menyentuh roh itu, bayangan itu menghilang dan muncul di arah lain, membuatnya hampir putus asa. Tommy yang menunggu di rumah merasa ada sesuatu yang salah. Ia melihat bayangan gelap bergerak di jendela, mendengar dentingan parang dan teriakan. Ia menjerit ketakutan, tetapi hatinya tahu ibunya sedang berjuang melawan kegelapan. Selama pertempuran itu, Busari mulai memahami rahasia parang endok. Roh itu bukan hanya haus akan nyawa, ia haus akan ketakutan, keserakahan, dan kepatuhan manusia. Setiap kali manusia tergoda oleh kekayaan, roh itu semakin kuat. Namun mantra dan simbol kuno dalam buku rahasia memberinya kekuatan untuk menahan serangan, meski tubuhnya gemetar dan lelah. Akhirnya, dengan napas tersengal dan tangan gemetar, Busari berhasil memusatkan energi dari mantra terakhir. Menatap roh parang endok langsung ke matanya. Bayangan itu berteriak dalam suara serak dan menggema, membuat seluruh hutan bergetar. Dalam kilatan cahaya yang menyilaukan, roh itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan hutan sunyi yang mencekam. Busari jatuh terduduk, tubuhnya lemas, tapi hatinya lega. Ia telah menghadapi roh parang endok dan bertahan hidup. Namun ia tahu bahwa kemenangan ini bukan tanpa harga. Tubuhnya lelah, jiwanya masih terikat pada kegelapan. Dan Tommy masih membutuhkan perlindungan dari bayangan yang mungkin akan muncul kembali. Saat fajar mulai menyingsing, hutan kembali sunyi. Angin membawa bisikan samar, tapi kali ini tidak menakutkan, seolah roh itu mengintai dari jauh, menunggu saat yang tepat. Busari tahu bahwa perjuangan belum sepenuhnya berakhir, tetapi malam ini, ia telah membuktikan satu hal. Ia bisa menghadapi kegelapan dan bertahan demi anaknya. Namun, di balik pepohonan yang tersinari matahari pagi, bayangan merah samar masih terlihat bergerak, mengingatkan bahwa parang endok tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa minggu setelah konfrontasi dengan roh parang endok,
Busari mencoba kembali menata hidupnya. Ia tetap menjaga warungnya, tetap merawat Tommy, dan berusaha seolah malam-malam mencekam itu sudah berlalu. Namun hatinya tahu bahwa kemenangan sebelumnya hanyalah kesempatan sementara. Parang Endog, meski tersembunyi, masih mengintai dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menagih harga yang belum dibayar. Suatu malam, ketika bulan menampilkan cahaya purnama penuh, bayangan ayam raksasa dengan mata merah muncul kembali di halaman rumah. Suara desah dan langkah beratnya bergema di seluruh desa. Angin membawa aroma tanah basah dan darah, membuat udara terasa dingin menusuk tulang. Busari memeluk Tommy erat, mencoba menenangkan anaknya. Tetapi bayangan itu semakin mendekat, semakin nyata. Roh Parang Endog menatap Busari dengan intensitas yang menakutkan. Kau pikir kau bisa lolos dariku? Kekayaan itu adalah janji, tetapi janji itu harus dibayar. Sekarang saatnya. Bisiknya terdengar seperti ribuan suara sekaligus, bergema dari pepohonan, tanah, dan angin. Kengerian terjadi begitu cepat. Sosok roh itu melesat ke rumah. Bayangannya menutupi seluruh ruangan, membuat seluruh rumah gelap gulita. Tanpa ada yang bisa diselamatkan, Tommy terjerat dalam bayangan, berteriak minta tolong, tetapi tak ada yang bisa mendengar selain Busari. Tubuhnya terasa berat, napasnya sesak, dan jantungnya berdegup kencang saat mencoba menahan serangan roh itu. Busari mencoba membaca mantra dari buku kuno, memusatkan seluruh kekuatannya. Tetapi roh itu lebih kuat dari perkiraan. Bayangan itu menelan energi dan keberaniannya sedikit demi sedikit. Setiap usaha untuk melawan membuat Parang Endog semakin marah. Dalam kepanikan dan rasa bersalah yang mendalam, Busari menyadari satu hal. Ia tidak bisa menyelamatkan semuanya tanpa mengorbankan dirinya sendiri. Dengan keberanian terakhir, Busari melompat ke arah roh itu, meletakkan tangan dan parang di tengah bayangan, mengucapkan mantra terakhir yang ia hafal dari buku rahasia. Suara teriakan roh itu menggema ke seluruh hutan, terdengar seperti ribuan ayam menjerit sekaligus, sementara tanah bergetar dan pohon-pohon bergoyang hebat. Ketika fajar mulai muncul, desa yang tadinya sunyi kini hening dengan kengerian yang mencekam. Rumah Busari terlihat hangus, sisa-sisa kayu dan abu berserakan. Tidak ada tanda kehidupan di dalamnya. Tommy dan Busari lenyap tanpa jejak. Hanya tersisa parang tua berukir menyeramkan yang tergeletak di tanah, berkilau di bawah sinar matahari pagi. Desa itu berguncang. Orang-orang mulai berbicara dengan bisik-bisik ketakutan, menyadari bahwa legenda Parang Endog bukan hanya cerita. Mereka yang mencoba kekayaan gelap itu selalu berakhir tragis, dan bayangan ayam raksasa dengan mata merah, meski tersembunyi, masih terlihat di pinggir hutan, menunggu korban berikutnya yang tergoda untuk melakukan pesugihan. Akhirnya, warung yang dulu ramai milik Busari terbengkalai, menjadi saksi sunyi dari harga kekayaan instan. Desa tetap hidup, tetapi ketakutan akan roh Parang Endog tetap menempel di setiap hati penduduk. Orang tua memperingatkan anak-anaknya untuk tidak pernah tamak, tidak pernah mencoba memanggil kekuatan gelap, karena Parang Endog selalu menunggu, siap menagih harga yang tak pernah bisa diprediksi. Dan begitu, cerita Busari dan Tommy berakhir tragis. Kekayaan yang mereka peroleh hanyalah ilusi sementara, dan kegelapan yang mereka panggil menelan mereka tanpa ampun. Desa itu pun belajar bahwa pesugihan membawa kematian, bukan keberuntungan, dan bahwa roh Parang Endog tidak pernah memaafkan keserakahan manusia. Malam-malam desa tetap hening, tapi suara desah roh Parang Endog kadang terdengar di antara angin yang berdesir, mengingatkan siapapun yang mendengar bahwa kegelapan selalu menunggu di balik janji manis kekayaan instan.